Tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, yakni mendidik dan mengajar, adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia, dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental jasmani dan rohani. Tugas utama seorang guru, yaitu, memberikan ruang kepada peserta didik, untuk kenali jati dirinya, sebagai individu, makhluk sosial dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi yang beragam. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi pribadi yang mandiri. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21, sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, KHD mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik untuk menuntun kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut KHD menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Kesimpulan dari modul 1.1, pada dasarnya tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada setiap individu, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik. Refleksi modul 1.1, pertanyaan nomor 1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa guru harus menjadi pusat pembelajaran di dalam kelas. Guru dapat melihat keberhasilan proses pembelajaran siswa berdasarkan penilaian kognitif saja. Refleksi modul 1.1. Pertanyaan nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, ternyata pembelajaran sejatinya berpusat pada murid bukan lagi berpusat pada guru. Murid harus terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri, dengan tuntunan dari guru, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna.
Kemudian yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1 ternyata guru tidak hanya melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif saja, melainkan guru melihat potensi lain yang dimiliki setiap siswa, dikarenakan setiap siswa memiliki karakteristik dan potensi yang beragam. Sebagai seorang guru, kita tidak bisa memaksakan kehendak yang kita inginkan demi tercapainya tujuan yang kita harapkan, karena tugas kita sebagai guru sejatinya hanya menuntun siswa menemukan potensi yang ada sesuai dengan kodrat alam dan zaman yang melekat pada dirinya. Refleksi modul 1.1, pertanyaan nomor 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dalam implementasi pemahaman saya terhadap pemahaman filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dengan melakukan pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama, yakni menuntun peserta didik menjadi manusia yang merdeka, atau dengan kata lain manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri, menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin, dan menjadi mandiri, merdeka lahir, kekuatan diri, kodrat, yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.